tinggal di Tangerang. Sebenarnya sejujurnya saya sudah kenal meditasi ini dari tahun 2015, tepatnya sekitar umur 9 tahunan. Itu juga masih SD. Dan pertama kali saya ke sini itu di Bakom. Itu juga saya masih jadi volunteer. Dan itu juga jarang meditasi. Jadi pertama kali itu datang ke sini yang pasti ketemu teman-teman. Dan itu nggak pernah meditasi. Jadi bawaannya main aja terus. Dan situ berapa kali ikut lagi retret, tapi jadi volunteer, tapi tetap meditasi. Situ dibarengin meditasi bangun pagi juga, jadi malesnya dikurangin gitu. Jadi waktu itu pertama kali meditasi bisa nyampe 30 menit itu ya udah bangga aja. Itu pernah hilang sakit juga di tangan, pernah yang waktu itu tahun kemarin mentor Haji Jesselin diajarin waktu itu meditasi, gimana cara ngilangin sakit, cara ngilangin moha situ. Kemudian balik lagi sekarang udah di sini jadi yogi ya, bukan volunteer lagi. Saya di sini ngajak teman-teman saya yang dari Budi. Ini ada Satya, Manggala sama Kanti sama Evan juga nggak tahu, nggak bisa aja ikut aja. Sejujurnya saya sampai saat ini belum nyampe meditasi sejam, tapi kadang-kadang saya usahakan kalau misalkan ada ODM di dekat rumah saya. Itu waktu itu pernah 5 hari sebelumnya itu kemarin itu setelah mandi tepatnya jam 6 sore itu kan saya turun dengan perasaan wirya yang berkorbar-korbar. Saya bertekad bisa meditasi 2 jam lebih. Saat itu kayaknya kayak nggak ada moha sama sekali, jadi nggak ada ngantuk dan sebagainya, jadi tinggal amatin sakitnya. Dan benar aja ketika saya duduk di sini tepatnya itu pada jam 6 saya amatin tuh sakit itu udah kayak bola bergerak dari telapak kaki ke paha lagi, naik lagi. Tapi saya ingat kata Bante, kalau ada bergerak kayak gitu, amatin 1 titik saja. Jadi otomatis dia nggak kemana-mana lagi dan pikiran pun nggak muter-muter gitu. Jadi nggak ada namanya hambatan mental. Sehabis itu dan benar aja udah lewat 1 jam, bola itu berhenti. Nah itu sakit banget, gila nggak bisa disampaikan gitu. Sakit banget, ditahan tapi nggak ada hambatan mental. Jadi udah bener-bener wiryanya itu udah semangat, fokus amatin sakit tersebut. Dan benar aja ketika 1 jam berlalu lagi, sakit itu kayak pecah, kayak dingin gimana gitu. Dan juga hal uniknya itu, biasanya kan kalau hujan orang ngantuk ya, tapi saya sebaliknya, kalau hujan dia makin deras makin semangat. Habis itu kan berapa hari berlalu, kemarin sore itu kan habis meditasi tuh berdiri sejam, jalan sejam, duduk sejam. Itu sambil nunggu minum sore saya meditasi bentar. Itu interview. Pas selesai interview saya disuruh sama Bante meditasi 3 jam. Saya juga kaget sebenarnya, tapi saya nggak terlalu kaget karena udah ada tekadnya gitu. Jadi saya bertekad meditasi 3 jam nggak gerak-gerak pindah-pindah kaki. Dan bener aja meditasi 3 jam itu serasa lumayan lama sih, tapi nggak terlalu lama bener. Jadi di tumit saya itu kerasa awal-awal itu sakit dulu, situ baal dibarengin sama kayak rasa terbakar gitu, mungkin karena dosa kali ya. Terus saya amatin, saya gerak-gerak begini atasnya, nahan sakit banget itu sampai nggak bisa disampaikan. Itu kata Bante kan nggak boleh minum sorenya, ditunda sampai jam 6. Ya udah saya tunda nggak apa-apa. Itu pas jam setengah 6 itu sakitnya mulai muncak banget, nggak bisa ditahan. Nah setelah itu sakitnya perlahan-lahan berubah jadi hangat, dan dari hangat tuh jadi adem. Jadi adem itu jadi dingin banget kayak es. Dan itu kayak bikin kayak gimana ya,
tadinya hati saya kayak ada rantai gitu, langsung kayak terbuka semua. Jadi sebenarnya di dalam meditasi itu nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Semua itu bisa dilakukan asalkan ada tekad dan niat dalam diri hati kita. Karena pada dasarnya semua itu hanyalah pikiran kita aja. Jadi sebenarnya meditasi 7 jam, 8 jam bisa. Cuma kalau pikiran kita kemana-mana, ya kebawahnya gelisah, ngantuk, ya seperti itu. Sama pesan untuk teman-teman yang sebaya saya, biasanya umur 14 lah SMP, umur 14-an, kelas 9 atau kelas SMP, biasanya sih saya bilang jangan baperan. Biasanya kan abis masa pubertas biasanya baperan, males, biasanya nge-scroll TikTok mulu, nge-scroll WA, YouTube, atau biasanya rebahan kan, itu nimbulin moha pikiran. Jadi seterusnya kalau bisa sih saya ajak teman-teman SMP saya ke sini kalau bisa. Dan itu aja sih pengalaman dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.